Oke, saudara sekalian, mari kita baca Alkitab ya. 1 Samuel pasal yang ke-18, ayat kita dari ayat 6 sampai 9. 1 Samuel pasal 18, ayat yang ke-6 ya sampai 9. 1 Samuel 18 ayat 6. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel, menyongsong Raja Saul, sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Ayat 7. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Ayat 8. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Saya agak sebel loh sama itu para penyanyi dan penari yang disebut tadi itu. Ya. Mereka itu kan keluar dan katanya menyongsong Raja Saul. Ya. Tapi ketika mereka nyanyi, maksud saya gini loh, orang kalau nyanyi perhatiin dong liriknya gitu loh. Ya toh? Jangan ada liriknya itu yang menyinggung hati orang. Apalagi menyinggung hati raja. Apalagi raja yang jelas-jelas punya rasa tidak aman seperti Saul ini. Ya. Ya masa di depannya raja itu yang dipuji-puji itu malah anak buahnya gitu. Ya. Nah, jadi kesannya itu provokatif. Di depan raja, ya, yang dipuji anak buahnya. Jadi jengkellah si raja ini loh, ya. Nah, saudara sekalian begini, rasa tidak aman adalah ancaman bagi setiap orang dan setiap pemimpin. Baik itu pemimpin di rumah, ya, pemimpin di rumah, para suami, pemimpin di kantor, ataupun pemimpin bangsa. Karena rasa tidak aman, seseorang itu bisa menjadi satu diktator yang bisa mengerikan ya, bisa bertangan besi, akan melakukan hal yang bisa menghancurkan banyak orang. Ya, so perhatikan ya. Ini ciri-ciri pemimpin yang punya rasa tidak aman. 1, bandingkan diri dengan orang lain secara negatif, ya, dan jadi minder. Ya, bandingkan diri sama orang lain secara negatif. Maksudnya selalu pandangan dirinya itu negatif, orang lain positif, kemudian jadi minder. Nah, di awal Saul dipilih jadi raja, ini kata-katanya ketika dipilih, 1 Samuel pasal 9 ayat 21. 1 Samuel 9 ayat 21. Tetapi jawab Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel? Dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapak berkata demikian kepadaku? Kenapa saya dibilang akan jadi raja? Jadi dia merasa dirinya itu tidak layak. Nah, memang dari satu sisi, itu hal yang baik. Karena seorang merasa tidak layak, itu tanda seorang merasa tidak tahu segalanya, dan orang yang mestinya ya dari situ mau belajar perbaiki dirinya. Dari sini muncullah yang namanya rasa sikap rendah hati. Karena menyadari bahwa saya ini jadi raja, itu bukan karena saya hebat loh, ini karena anugerah Tuhan semata, ya. Tapi bagi beberapa orang tertentu, ternyata ini memunculkan rasa minder dengan segala konsekuensinya, yaitu mengambil tindakan ekstrim untuk mengamankan kedudukannya, ya. Jadi Saul bukannya jadi rendah hati, malah jadi diktator. Jadi itu yang pertama ya. Bandingkan diri sendiri dengan orang secara negatif dan jadi malah minder. Poin 1 ini saudara perlu ingat. Karena secara umum, kalau saudara melihat ini, saudara akan merasa dan meyakini bahwa semua kita ternyata punya banyak sedikit rasa tidak aman. Ya, 1. 2. Orang yang punya rasa tidak aman itu menyenangkan hati manusia sampai berani melawan perintah Tuhan. Ya. Di dalam 1 Samuel 13, Saul ini disuruh maju berperang. Ketika maju berperang, dia dikasih instruksi yang sangat amat jelas. Instruksinya begini,
kamu tunggu 7 hari. Pada hari ketujuh, saya akan datang, kata Samuel. Nah, saya datang, saya bakar persembahan, baru situ maju berperang. Nah, lalu demikianlah Saul di situ dan dia nunggu sampai hari ketujuh. Kemudian anak buah dia itu disuruh nunggu, rupanya mungkin kurang jelas penyampaian instruksi ke bawahnya, kita nggak tahu. Tapi yang jelas anak buah mulai ngomel. Nunggu sampai kapan? Udah gitu katanya mereka kalah dalam segala hal. Akhirnya anak buah jadi ketakutan, sebagian mulai kabur, dan mereka sekarang tambah lagi ketakutan karena disuruh nunggu nggak tahu mau ngapain. Lalu katanya sampai hari ketujuh, ternyata Samuelnya tidak muncul. Jadi akhirnya Saul dalam keadaan begitu, dia bakar persembahan. Padahal dia nggak boleh bakar persembahan. Ya. Nah, jadi akhirnya ketika dikonfrontasi oleh Samuel, dia bilang begini, soalnya rakyat sudah ninggalin saya, kamunya nggak datang. Jadi yang salah siapa? Yang salah ya kamu lah, yang salah juga rakyat. Jadi akhirnya dia demi menyenangkan anak buahnya, dia melawan perintah Tuhan. Itu orang yang punya rasa tidak aman, dia cenderung menyenangkan hati manusia. Ya. Nomor 3, orang yang punya rasa tidak aman itu serba curiga. Ada perasaan bahwa semua orang ingin jatuhkan dia. Semua orang ingin kedudukannya dia. Atau ada suatu perasaan setiap orang itu memperhatikan kekurangannya dia. Dan semua orang itu ingin menyerang dia. Karena itu orang yang punya rasa tidak aman, hidupnya itu tegang terus. Hidupnya itu selalu memperhatikan apa kata orang. Setiap kata yang negatif dianggap sebagai suatu serangan. Kritik adalah upaya menjatuhkan dia. Maka pemimpin demikian itu gampang marah dengan orang yang tidak setuju dengan dia. Jadi akhirnya lama-lama terkumpul sekeliling dia adalah kelompok yes man. Nah, adalah penting bahwa kita ini kalau jadi pemimpin itu punya satu tim yang mendukung visi kita. Itu penting. Ya. Orang sekitar kita itu mesti bisa menangkap visi pemimpin dan kemudian mendukung visi pemimpin. Tapi maksud saya adalah begini, ada momen di mana pemimpin itu bisa saja bikin kesalahan. Dan dan mungkin ada yang tidak setuju. Ya. Jadi di situ dia ketika ada yang tidak setuju, dia mesti bisa menjelaskan dan membujuk orang untuk ikut visi. Bukannya dia kemudian jadi marah. Ya. Atau ini kemudian dianggap sebagai pemberontak lah, mau ngelawan dan sebagainya. Bisa saja ada orang demikian, bisa jadi, bukan tidak ada. Tapi pemimpin pertama-tama harus positif dulu. Ya, di situ kebesaran hati diuji. Nomor 4, pemimpin yang tidak punya rasa aman itu hidup dalam ketakutan. Takutnya macam-macam. Pertama-tama ya takut kehilangan ya. Takut apa yang sudah dimiliki, kedudukannya, semua itu bisa hilang. Ya, mungkin juga takutnya kehilangan kalau dalam hal kepala rumah tangga, takut kehilangan pasangannya. Ya, nanti dia bisa tinggalin saya. Ya. Nah, maka orang yang punya rasa tidak aman itu seringkali mengambil tindakan langkah-langkah yang seringkali bisa radikal untuk mempertahankan apa yang dia rasa sudah dia miliki. Demikian juga Saul itu menunjukkan gejala, perhatikan, rasa tidak amannya itu muncul dalam bentuk ketakutan, tidak berani maju berperang. Pada zaman itu kata Alkitab, yang punya senjata berupa tembing lombak itu cuma 2 orang, raja sama anaknya, Saul dan Jonathan. Jadi harusnya melawan Goliat siapa? Ya dialah. Tapi dia kan nggak maju. Ya. Nah, jadi dia takut kalah soalnya. Ya. Nomor 5. Pemimpin yang tidak punya rasa aman, itu jiwanya kerdil. Jiwa kerdil yang saya maksud adalah dia tidak bisa menghargai sumbangsih bawahan atau kemampuan bawahan. Dia tidak pernah bisa memanfaatkan kepintaran bawahannya. Kalau seorang pemimpin di rumah tangga, dia tidak bisa menghargai kontribusi istrinya. Dia nggak bisa menghargai kemampuan istrinya itu. Ya. Bahkan cenderung pemimpin demikian itu mematikan potensi bawahannya. Dan dia dengki dengan bawahannya. Ya. Saudara tadi baca kan, jelas dicatat Saul itu mendengki Daud. Ya. Jiwa kerdil. Nomor 6. Pemimpin dengan rasa tidak aman itu tidak akan pernah bisa menghasilkan kader. Ya, nggak akan ada kader. Kenapa? Semua kader dia bunuh. Ya. Potensinya dia bunuh. Baru pintar dikit, dia habisin. Ya. Jadi dia akan mencoba melenyapkan pihak-pihak yang dianggap bisa mengancam dia. Raja Saul itu berkali-kali berusaha membunuh Daud. Ya. Nomor 7. Pemimpin dengan rasa tidak aman itu susah minta maaf. Ya.
Minta maaf itu dianggap sebagai suatu tanda kelemahan yang akan dimanfaatkan oleh musuh-musuhnya. Ini berlaku sekali lagi juga kepada pemimpin di rumah tangga, ya, seorang suami. Yang mungkin susah itu, kalau salah itu untuk dia mengatakan sorry. Ya, selalu punya alasan ketika ketahuan berbuat salah. Saudara perhatikan bahwa Saul itu tidak pernah minta maaf kepada Samuel ketika 2 kali bikin kesalahan fatal. Dua kali itu ketika ditanya, kamu kenapa bisa begitu? Jawabannya itu simpel sekali. Orang lain yang salah. Ya. Saya nggak salah. Itu rakyat itu yang sembarangan tuh. Ini. Jadi selalu ada excuse. Selalu ada alasan. Ya. Susah minta maaf kalau salah. Karena minta maaf itu adalah merendahkan buat dia. Rasa tidak amannya menghalangi dia. Nomor 8. Pemimpin dengan rasa tidak aman itu cenderung minta disanjung dan dihormati. Ya. Fokusnya itu pada kedudukannya, dan dia karena saya punya kedudukan begitu, Anda mesti hormati saya. Ya. Nah, orang dengan rasa tidak aman akan berkali-kali itu menuntut penghargaan, penghormatan dari orang lain. Ya. Di sisi yang lain, orang lain tidak boleh dipuji. Jadi kalau orang lain dipuji, itu sama saja merendahkan dia. Itu yang dirasakan oleh seorang yang punya rasa tidak aman. Ya. Nomor 9. Pemimpin dengan rasa tidak aman, di awal bisa saja bagus. Bisa saja. Tapi ujungnya pasti akan hancur. Karena lama-lama rasa tidak aman itu akan menggerogoti jiwanya. Membuat dia jadi orang yang sangat amat tegang. Selalu capek, selalu waspada, selalu kiri kanan dengan mata curiga. Jadi lama-lama keputusannya yang diambil dia itu adalah berdasarkan bukan lagi dari rasio, tapi dari emosi. Mainnya itu di perasaan semua, dan perasaannya itu karena isinya ketakutan semua dan kecurigaan. Jadi keputusannya itu akhirnya jadi biased semua. Jadi keputusannya akhirnya menjadi nggak benar. Oke? Nah, nomor 10. Pemimpin dengan rasa tidak aman itu mencari bukti keberhasilan dia dari hal-hal sifatnya itu biasanya fisik, ya. Biasanya ya dari contoh lah ya, dari adanya jabatan tertentu, kedudukan tertentu, kekayaan, hal yang sifatnya itu fisik. Karena fisik itu gampang dipamerkan, gampang dikasih lihat orang, ya. Kalau saya punya kedudukan, kelihatan kan dari kantor saya, ya, dari kartu nama saya. Jadi hal demikian itu akan membuat dia merasa untuk kompensasinya, ya, untuk membenarkan bahwa dia itu berharga. Nah, orang-orang yang ada di sekitar Raja Saul itu bisa merasakan hidup itu sangat amat tidak nyaman sekali. Ya. Yonatan, Merab, Mikhal, 3 anak Saul serta Daud, mantunya itu merasakan akibat dari rasa tidak aman Saul ini. Dan dari mana munculnya asal-usul rasa tidak aman ini? Ada beberapa, saya bagikan saudara-saudara 4 saja ya. Rasa tidak aman bisa muncul karena orang tertolak. Ketika Saul dipilih jadi raja, ini yang terjadi. 1 Samuel pasal 10 ayat 27. 1 Samuel 10 ayat 27 ketika dia dipilih. Ya. Waktu itu kalau saudara baca sebelumnya di ayat 25-26 itu, katanya waktu itu dipilih, dia terpilih, terus orang bilang, "Loh, mana pilihan kita?" Ternyata lagi ngumpet. Ya, lagi ngumpet, kemudian ditariklah. Oke, 1 Samuel 10 ayat 27. Tetapi orang-orang Dursila berkata, "Masakan orang ini dapat menyelamatkan kita?" Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya. Tertolak. Ya, ditolak dia, nggak diterima. Tetapi ia pura-pura tuli. Jadi dia tahu persis ada yang tidak suka sama dia, tidak terima dia. Dan itu membekas ya membekas. Karena jelas dari Alkitab, katanya dia itu dari penampilan itu menang. Orang ini paling ganteng seluruh Israel. Dan tingginya itu 1 kepala di atas yang lain. Nah, jadi saudara menemukan bahwa Saul ini adalah pemimpin sempurna dari luar. Tapi dalamnya berantakan. Nah kan ada saja pemimpin yang luarnya kelihatannya semua oke, pendidikannya oke, penampilan oke, semua oke, tapi dalamnya berantakan. Nah ini dalamnya ini nih yang mestinya diberesin juga, ya. Jadi rasa aman tidak muncul karena tertolak, oke?
Ya. Dua, rasa aman itu rasa tidak aman ya, sorry saya bilang rasa aman. Rasa tidak aman bisa muncul karena tertolak. Dua, rasa tidak aman bisa muncul karena waktu masa kecil orang tua atau lingkungan terlalu kritis. Tidak pernah puas dengan pencapaian dari si anak. Ya. Jadi kalau anak bagus pun tetap aja ada kekurangannya itu. Ya. Anak datang dari sekolah, pulang sekolah. Wow, senang sekali. Kenapa? Dia bawa hasil ujian. Wah, papa mama, aku dapat 9. Ya. Nah, pertanyaan pertama orang tuanya itu bukannya senang. Enggak. Teman-teman yang lain dapatnya berapa? Oh, temanku yang lain dapat 8. Ada juga sih 2 yang dapat 9. Nggak ada apa-apanya. Jadi kurang menerima penghargaan. Di sisi yang lain, saya ingin kasih tahu saudara satu hal, terutama kalau Anda punya anak. Ya. Terlalu memuja-muja anak, mengatakan terlalu menyanjung anak, itu juga sama bahayanya. Ya. Jadi perhatikan dua sisi ini ya, keseimbangan ini. Oke. Nah, jadi seorang anak yang nggak pernah terima penghargaan, lama-lama itu muncullah rasa tidak berharganya. Itu bisa jadi demikian. Oke. Nomor 3. Rasa tidak aman muncul kalau kita bandingkan fisik kita, diri kita dengan apa yang ada di luar sana, terutama dalam konteks zaman sekarang adalah Instagram. Instagram adalah satu negara yang tidak ada di peta, nggak bisa dicari di peta. Penduduknya itu semua bahagia semua, ya. Penduduknya itu semua cantik, semua ganteng, nggak ada yang... Saudara pertemukanlah, semuanya itu bagus, sempurna semua. Kalau Anda terbiasa terus lihat Instagram dan melihat di situ muncul wajah-wajah itu, saudara perlu tahu bahwa itu kalau yang namanya selebriti, saya kasih tahu, ya, itu rata-rata hampir semua mengandalkan yang namanya Photoshop. Jadi wajah ini setelah difoto, dipermak sedikit, ini dikurusin dikit, ini digedein sedikit, ini dikurusin di sini, dan lain sebagainya lah. Ya itu Photoshop semua. Jadi Anda lihat itu tidak real, nggak real sama sekali, nggak real. Ya, itu semua adalah palsu. Jadi ketika Anda bandingkan, tapi masalahnya banyak orang bandingkan dirinya dengan yang palsu itu. Kalau saudara mau tahu bahwa yang kita kagumi di Instagram itu seringkali itu nggak punya rasa aman. Mereka juga merasa kurang sehingga perlu pakai Photoshop itu untuk perbaiki penampilannya. Ya. Jadi rasa tidak aman muncul karena kita bandingkan diri kita sama orang lain. Nomor 4. Rasa tidak aman juga bisa muncul karena kegagalan di masa lalu. Mungkin kegagalan belum lama, ya, membuat kita mengalami rasanya rasa tidak berhasil, ya, seperti itu. Ya. Nah sekarang jadinya mestinya itu Raja Saul itu mesti gimana sih? Ya. Ketika dengar orang nyanyi-nyanyi kayak gitu loh, provokatif kan itu kan. Ya, saya sih bayangin juga kalau saya jadi Raja Saul, saya mungkin kesel juga tuh. Ya. Nah begini, harusnya idealnya nih, harusnya dia tuh besar hati karena itu kenyataannya memang realita. Memang begitu keadaan di lapangan. Harusnya dia senang punya anak buah jagoan. Harusnya dia bersyukur, wih anak berhasil aku pilih itu anak satu itu, dia rupanya jadi maju. Nah, saudara perhatikan Daud itu adalah contoh sebaliknya. Ya, dia 2 kali bisa binasakan Saul. 2 kali juga dia biarkan kesempatan berlalu. Sebab dia tahu, kalau memang tahta itu adalah menjadi haknya, itu nggak akan lari dari dia. Tuhan yang akan pastikan itu. Ya memang kadang-kadang jadinya kelihatan bodoh sih. Ya bodoh masa kesempatan dibiarin berlalu kata anak buah dia seperti demikian. Ya. Nah jadi harusnya kan seperti Daud demikian. Nah tapi saudara sekalian itu teori ya, idealisnya itu. Prakteknya itu susah. Saya tadi bilang ya, sedikit banyak semua kita tuh punya rasa tidak aman, termasuk saya. Ya. Tidak ada orang yang 100% punya rasa aman. Saudara tahu banyak pesohor, orang terkenal itu, rasa tidak amannya itu besarnya bukan main. Ya. Coba tes ya, coba tes. Tesnya begini. Saudara pernah nggak berkata begini depan orang banyak? Saya mah belum ada apa-apa. Saya belum bisa apa-apa. Ketika ngomong gitu, tolong agak membungkuk sedikit, tangannya mesti di dada ya, matanya agak terpejam sedikit, raut mukanya tuh kayak orang kudus gitu loh. Saya sih belum apa-apa, kayak gitu loh ya, pernah nggak? Oke, ya. Itu rasanya gimana tuh?
saudara bisa bangga sekali dengan kerendahan hati saudara. Haleluya. Luar biasa. Saya orang rendah hati. Yeay. Ya. Nah, jadi kita dengan gampang bisa ngomong, saya mah nggak ada apa-apanya, saya mah biasa. Itu gampang. Yang susah kalau orang lain ngomong tentang saudara. Oke. Orang bilang gini, Sukirno itu nggak ada apa-apanya, cetek ilmunya. Di situ ujiannya itu. Ya. Gimana rasanya itu? Rasa malu campur marah langsung kita racik dalam hati kita. Campurin semua ini orang gila permalukan gua cekek nih. Tunggu ya, kalau orang udah pergi udah sepi, gua cekek juga nih. Ya. Nah, saudara sekalian, saya mau tunjukkan sekarang saudara, seorang pemimpin dengan rasa aman yang luar biasa. Oke. Yesus, ya. Mari kita baca ya, Yohanes 13 ayat 3 sampai 5. Yohanes 13 ayat 3 sampai 5. Yohanes 13 ayat 3 sampai 5. Ya. Yohanes 13 ayat 3 sampai 5 ya. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Semua kata-kata di ayat ini mengandung makna yang dalam, oke? Ya. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Ayat 5. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Pada zaman dulu itu, orang Israel itu kemana-mana itu kan pakai kasut. Mereka bukan pakai sepatu yang tertutup. Ya, apalagi pakai sepatu boots mahal yang kayak punya saudara itu yang sampai ke lutut itu loh ya. Oke. Jadi kaki mereka itu terbuka dan saudara-saudara perlu tahu ya. Oke, orang nggak ngomong kadang-kadang kita muncul sendiri. Betul juga sih. Betul juga kata Randi ya. Kadang-kadang kita munculin sendiri, itu betul. Jadi kaki mereka itu terbuka dan terpapar debu dan tanah. Nah, ketika orang zaman dulu masuk rumah, itu di depan itu ada tersedia satu gentong. Ya. Gentong berisi air buat cuci kaki. Nah, kalau yang punya rumah itu orang kaya, dia ada pembantu 2. Ya. Satu pembantu yang paling rendah, itu bagian bukain kakinya, bukain sepatunya itu, oke? Nah, ini yang dimaksud, satu pembantu bukain kasut kaki ya, satu lagi nyuciin kaki. Jadi, itu ada 2 kelas pembantu atau hamba. Jadi makanya ketika Yohanes Pembaptis berkata demikian, nanti akan datang yang lebih besar dari saya, yang untuk membuka kasut kakinya pun saya tidak layak. Jadi dia mengatakan saya ini lebih rendah daripada pembantu. Saya adalah hamba atau pembantu yang paling rendah. Buka kasutnya tamu aja nggak boleh. Cuma boleh apa? Cuci kaki tamu. Oke. Nah, oke. Susah jalannya ya. Sampai selutut ya. Oke. Ya. Nah, jadi rupanya hari itu nggak tahu kenapa pembantu nggak ada di rumah itu ketika Tuhan Yesus itu masuk dan kemudian makan sama murid-muridnya. Jadi nggak ada pembantu. Oke. Jadi lalu kemudian menurut saudara-saudara, ini kalau gini nih, 13 orang ini, ketika masuk ke sana, dan ternyata nggak ada yang nggak ada pembantu yang bersihin kaki, karena kaki mereka bau semua loh ya, bau semua, dan banyak tanahnya. Ya. Menurut saudara-saudara, siapa yang mesti ambil inisiatif mengatakan, sebentar, tunggu semua ya, saya cuciin kaki deh. Siapa yang mesti ambil inisiatif itu? Maksud saya, 12 orang bisa. Tapi 1 orang mestinya nggak boleh. Siapa? Yesus yang nggak boleh lah. Jadi ini 12 itu boleh saja salah 1 atau salah 2, salah 3 boleh mengatakan, ayo kita cuci kaki sendiri atau gimana lah. Jadi mestinya nggak boleh itu Yesus. Tapi justru yang nggak boleh ini, justru lakukan itu. Jadi Tuhan Yesus membuka jubahnya. Nah, jubah adalah lambang martabat. Zaman dulu. Seseorang itu dikenal dari jubahnya. Ketika anak yang hilang di Lukas 15 kembali kepada bapaknya, saudara-saudara ingat nggak?
Apa perintah pertama bapaknya ketika anak itu pulang? Dari jauh dia lihat anaknya, dan kata Alkitab dia berlari. Kenapa dia mesti berlari, saudara sekalian? Di Timur Tengah itu ada suatu ungkapan, orang terhormat tidak lari di muka umum. Ya, orang terhormat tidak lari di muka umum. Jadi orang terhormat tuh nggak boleh lari apapun juga di muka umum. Sekalipun di belakang ada anjing gila penuh rabies lagi datang, jangan lari, gitu. Jalan aja. Biarlah digigit rabies gitu nggak apa-apa. Yang penting kita terhormat. Nah, jadi ini lari. Kenapa dia lari? Karena dia menghindarkan anaknya itu dari satu tradisi orang Yahudi, ketsatsa namanya. Ketsatsa adalah begini. Kalau Anda penduduk satu kampung, lalu kemudian keluar dan merusak nama orang kampung, ketika Anda pulang, Anda itu akan diadili orang satu kampung. Ya, akan diusir lagi dari kampung. Ya. Itu demikian yang terjadi. Dia si bapaknya itu lari karena menghindari jangan sampai anak saya diambil dulu sama orang kampung. Nah, ketika ketemu, ini instruksi pertama dari si bapak. Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya. Jadi dari satu tindakan itu, martabat si anak itu dikembalikan lagi. Kamu bukan hamba, kamu bukan budak, kamu bukan pelayan. Kamu adalah anak. Berhak dapatkan jubah yang terbaik. Nah, Tuhan Yesus menanggalkan jubahnya. Dia menanggalkan martabatnya. Dan seperti kata Filipi, dia itu katanya tidak menganggap kesetaraan sebagai Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Malah ia katanya telah mengosongkan dirinya. Dan kemudian mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Nah, jadi dia tinggalkan itu semua. Dan kemudian jadi hamba. Jubah juga adalah kenyamanan. Jubah itu memberikan perlindungan kepada yang punya dari udara dingin dan dari angin malam. Tuhan Yesus meninggalkan kenyamanannya untuk dia itu melayani. Nah, saudara sekalian, meninggalkan kenyamanan adalah penting, ya. Karena kenyamanan adalah mematikan. Kenyamanan ini bisa bicara dalam arti jasmani, dalam arti rohani. Ya. Itu yang kita sebut dengan istilah zona nyaman. Zona nyaman membuat kita jadi tumpul dan tidak belajar. Ya. Tadi sore kira-kira jam 4, saya baru saja bicara sama anak saya. Dan kami diskusi soal sekolah. Jadi saya dan dia itu memutuskan untuk sama-sama kita akan sekolah Alkitab. Ya, barengan bapak sama anak. Saya perlu belajar, saudara sekalian. Ya, perlu terus bertajam ini. Ya. Anda tahu bahwa seorang pembicara, ketika dia tumpul, udah nggak tajam lagi, dia nggak tahu loh. Dia nggak sadar. Yang sadar siapa? Yang dengerin dia. Udah sadar, wah ini udah mulai ya, tumpul, ya nggak tajam lagi. Jadi kita harus terus-menerus mengasah diri kita. Ya. Nah, demikian juga karena itu, saya juga tadi barusan bicara sama istri saya, supaya betul-betul ada satu waktu di mana saya bisa pergi ke tempat yang secara fisik tidak nyaman. Itu saya minta supaya saya bisa ke pedalaman. Ya, secara fisik nggak nyaman, tapi itu sangat membersihkan jiwa. Bukan Isaac, ya, si Nathan. Ya, Isaac mah udah nggak bisa apa-apa. Ya, terlalu sibuk sekolahnya, nggak bisa nambah lagi. Nathan masih bisa. Oke. Nah begini, Tuhan Yesus mengambil kain lenan dan mengikatkan kain itu pada pinggangnya. Oke, diikatkan demikian. Jadi itu adalah kalau zaman sekarang ini itu pelayan rumah makan, ya, dengan kain serbet di pundaknya, gambaran waiter ya, pelayan rumah makan, gitu ya. Ya sekarang sih nggak lagi ya. Sekarang mah pelayan rumah makan itu kasih kupu-kupu, lebih gagah daripada tamunya. Ya biasanya udah harus menunjukkan bahwa ini punya penampilan yang baik, ya. Nah, tapi seperti pelayan yang di rumah makan yang dulu itu ya. Di sini ada satu handuknya buat apa? Buat ngelap meja kotor. Demikianlah Tuhan kita merendahkan dirinya sedemikian rupa.
Sekarang mari kita berhenti sebentar dan berpikir, bisakah kita melakukan hal yang sama? Atau kita yang mesti minta dilayani? Saudara tahu kan saya ini sering, nggak terus sering sekarang sih ya, lama-lama sekali saya Surabaya. Kadang saya ke Jogja, kadang saya ke tempat-tempat lain. Biasanya di situ itu, kalau saya dijemput itu, saya ini punya satu ransel ya. Selalu orang mau pegang ransel saya. Saya berusaha untuk kalau bisa itu jangan ya. Tapi katanya tugas. Kalau kita nggak bawain, Bapak punya tas, nanti kita bisa diamalkan karena itu tugas. Ya, memang harus tamu mesti demikian. Menurut saya sih kalau hamba Tuhan biarin aja dia nenteng itunya. Apa namanya itu, tas atau ranselnya itu, biarin dia aja. Kok dia hamba Tuhan nggak apa-apa kok. Bagus buat dia. Ya. Soalnya lama-lama kita jarang terbiasa loh. Jadi spoiled hamba Tuhannya itu. Ya, dibawain semua itu. Ya. Saya pernah lihat hamba Tuhan satu, kacamatanya aja mesti dilapin tuh sama asistennya di sebelahnya loh. Ya, dia cuma kasih terus dilap gitu. Ya. Ya. Oke. Begini saudara sekalian. Ya. Tuhan Yesus lalu mulai mencuci kaki murid-muridnya. Bisa nggak saudara merasakan sekarang dalam momen ini, kalau umpama saudara jadi murid-muridnya, saudara duduk di situ, lalu kemudian kita rasakan itu air dingin di kaki kita. Saudara bisa nggak membayangkan debu dan kotoran mulai mengalir lepas dari kaki saudara? Saudara bisa nggak membayangkan seperti apa rasanya melihat ke bawah, ke arah kaki kita, dan melihat Tuhan kita sedang berlutut. Tangannya bersentuhan dengan kekotoran, debu di kaki kita ya. Saudara bisa nggak membayangkan bagaimana dia ambil air bersih dan membasuh kaki kita. Setelah itu dia ambil kain di pinggangnya dan dia keringkan kaki kita. Kenapa Yesus Juru Selamat dunia, Raja Damai, bisa dan mau melakukan hal ini? Karena dia punya rasa aman. Dari mana munculnya? Perhatikan, saya punya 3 hal yang saya mau tunjukkan dari ayat yang ketiga. Yesus tahu, perhatikan, Yesus tahu. Oke, dia tahu. Ya, ini kata penting, Yesus tahu. Dia tahu itu dalam arti benar-benar tahu yang sampai merasuk ke dalam jiwanya, tahu yang betul-betul mantap, tahu yang tidak goyang. Tahu apa? Dia tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. 1. 2. Dan bahwa ia datang dari Allah. 2. Dan 3. Dan kembali kepada Allah. Ini kunci punya rasa aman. Apa itu? Yesus tahu bahwa Bapaknya itu telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Jadi dia tidak lagi bertanya-tanya, saya dapat enggak? Saya dapat enggak? Dia sudah menerima semuanya. Jadi apapun yang terjadi, entah dia disuruh cuci kaki, entah dia disalib, entah dia dihina, diolok-olok, semua itu enggak akan menghilangkan satu fakta ini. Yaitu bahwa kepadanya telah diserahkan segala sesuatu. Ketika kita belum punya rasa memiliki inilah, kita ini jadi orang enggak aman. Nah, tapi rasa aman yang begitu kuat ini, seperti yang dimiliki Tuhan kita itu muncul karena apa? Pemberian itu datang dari Allah sendiri. Jadi kalau Allah, Bapa kita di sorga yang memberi, udah jelas, nggak bakal ada orang bisa ganggu milik saudara. Nggak ada. Nggak akan ada, saudara sekalian. Nggak ada. Saya bukan nggak pernah dikerjain orang loh, saudara sekalian. Ya, sepanjang saya punya pelayanan. Saya dikerjain orang. Dan orang berusaha jegal pelayanan saya. Dari halus sampai kasar. Dari belakang layar sampai terang-terangan. Saya pernah teleponin satu orang kok. Yang bilang sama saya, kamu berhenti pelayanan deh. Kenapa? Ilmumu belum cukup, masih taruh hijau. Masa kayak gini aja mau pelayanan yang benar aja. Ya. Dan tahu nggak saya jawabnya apa? Saya bilang begini. Tante, saya bilang. Saya pelayanan dipanggil oleh Tuhan. Saya masih hijau, setuju. Tapi soal panggilan, saya yakin saya dipanggil, Tante. Terima kasih untuk concern-nya. Saya hanya minta satu saja. Tolong Tante terus doakan saya. Supaya saya yang hijau ini
supaya bisa jadi berkat. Saudara tahu tidak? Saya ketemu dengan orang yang dulu jegal saya, ngerjain saya. Dan saya nggak apa-apa loh. Betul-betul, saudara tahu. Oke, saya ngomong betul-betul apa adanya. Saya nggak dendam sama sekali. Kenapa? Karena saya tahu, saudara sekalian, ya, bahwa saya ini kalau sudah terima dari Tuhan, nggak ada yang bisa ganggu saya, nggak ada yang bisa. Nunda ya bisa jadi ketunda, tapi nggak dapat, pasti dapat. Nomor 2, Yesus tahu dari mana dia berasal. Nah, dia berasal dari Allah. Dari sini muncul rasa aman. Kenapa? Karena asal nggak bisa diganti soalnya. Asal itu tidak bisa diganti, nggak bisa diganti. Nah, katanya dia berasal dari Allah. Itu kan tempat yang paling secure. Ya kan? Nah, saudara sekalian, saudara kan nggak bisa mengganti asal saudara. Nggak bisa kita menyangkal asal-usul kita. Coba lihat Michael Jackson. Dari operasi hidungnya mau dibikinin mancung, kulitnya dibikin putih. Dia berusaha menyangkal asalnya dia. Dan hasilnya hancur berantakan. Jadi rasa aman itu saya dapat ketika saya tahu dari mana saya berasal. Dan apa kata Tuhan Yesus tentang diri kita? Simpel sekali. Ketika dia berdoa kita. Mereka bukan dari dunia. Ya, asal kita bukan dari dunia lagi. Ketika saudara datang kepada Yesus, asalnya saudara sudah ganti. Saudara sekarang berasal dari sorga. Milikilah rasa aman itu. Ya. Nah, nomor 3. Tuhan Yesus punya rasa aman karena dia tahu dia mau kemana. Saya ulang ya. 1. Rasa aman Tuhan Yesus muncul ketika dia tahu bahwa semua sudah diberikan kepada dia. Rasa aman dalam diri Tuhan Yesus muncul ketika dia tahu dari mana dia berasal. Rasa aman dalam diri Tuhan Yesus muncul ketika dia tahu kemana dia akan pergi. Dia akan kembali kepada Allah, kepada Bapaknya. Jadi dia tidak usah takut atau khawatir bahwa dia akan masuk tempat yang salah maksudnya. Masa depannya terjamin. Saya tahu saya mau kemana. Nah, saudara tahu nggak saudara mau kemana? Itu pertanyaannya. Ketika saudara sadar, takdir saudara dan saya adalah sorga. Jadi kalau orang ngomongin kita, jelekin kita sedikit, ngerjain kita, saudara, oke, so what? Apapun yang orang kerjakan untuk mengganggu kita, itu nggak akan pernah bisa menggoyahkan berkat buat kita. Nggak akan bisa gagalkan rencana Tuhan buat kita. Yang bisa gagalkan, menurut saya, ya diri kita sendiri. Jadi selama saya itu dalam pertolongan Tuhan, dalam tuntunan Tuhan, saya mestinya punya rasa aman. Dan saya ketika punya rasa aman, saya tidak harus dilayani. Saya bisa melayani. Ya. Buat Anda yang jadi suami, ya. Ketika Anda sadar ini, Anda bisa di rumah itu lakukan hal tertentu yang mungkin orang bilang, nggak bisa suami. Lakukan saja toh saudara-saudara sekalian. Ya. Nah, masa lockdown ini mungkin nggak ada pembantu. Ngepel rumah, ya toh, cuci baju, ya nyapu-nyapu, itu is okay kok saudara sekalian. It's okay ya. Ya. Itu nggak akan bikin kita lebih rendah. Kalau saudara di gereja ya, saudara-saudara mungkin punya ilmu tinggi ya. Wah, udah tahu banyak lah. Tapi bisa tundukkan diri, dengerin gembala sidang. Ya. Yang ilmunya mungkin di bawah saudara. Saudara-saudara di gereja, di pelayanan, bisa disuruh lakukan hal yang di bawah sekali. Ya. Yang paling rendah lah saudara sekalian. Saudara akan bisa. Kenapa? Rasa aman. Tapi orang yang tidak punya rasa aman, itu nggak bisa disuruh lakukan hal yang menurut dia rendah. Karena itu merendahkan dia soalnya. Nah, ketika saudara seperti Yesus, saudara nggak bisa lagi direndahkan orang. Mana bisa orang rendahkan saudara lagi? Nggak bisa. Karena nilai saudara dia tetapkan oleh Tuhan sendiri. Dan dia ketika tetapkan nilai tersebut, nilainya tinggi. Jadi orang yang memiliki keyakinan seperti Tuhan Yesus, itu akan bisa lakukan hal yang orang lain anggap rendah dan tidak pantas. Seperti mencuci kaki orang lain. Ya. Nah, karena orang itu, kita tahu bahwa pekerjaan yang demikian tidak akan membuat saya jadi rendah. Ya, atau kehilangan sesuatu.
Kita sudah punya rasa aman di dalam Tuhan. Nah, kemantapan ini kita dapat ketika kita juga percaya akan apa kata Alkitab tentang diri kita. Apa kata Alkitab tentang diri kita? Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudara sekalian, saudara berharga di mata Tuhan. Ya. Sekalipun manusia mungkin pandang rendah saudara, tapi di mata Tuhan, saudara berharga sekali. Maling di sebelah Tuhan Yesus. Bertahun-tahun saya tuh bingung, kenapa itu orang diselamatkan? Nggak ada gunanya soalnya. Ya toh, masa lalunya maling. Masa sekarang lagi disalib. Masa depan, ntar lagi dia mati. Nggak ada masa depan. Saya bingung sekali kenapa orang ini diselamatkan. Karena dia nggak ada gunanya. Bertahun-tahun kemudian saya baru sadar, baru tahu kenapa orang ini diselamatkan. Dia diselamatkan justru karena dia nggak ada nilainya. Karena dia nggak ada harganya. Sebab saudara-saudara sekalian, ya, kita ini berharga justru karena kita ini dicintai. Kita bukan dicintai karena kita berharga. Saya bisa tekankan soal itu, saudara sekalian. Ya. Jadi karena itu, saudara terkasih, orang yang tidak ada harganya di mata manusia, tapi diselamatkan. Karena harga kita bukan karena apa yang kita perbuat. Harga kita karena dia mengasihi kita dan mencintai kita dengan luar biasa. Maka saudara sekalian, saya ingin tekankan hal ini. Anda seorang pemimpin di kantor, ada pemimpin di rumah tangga, atau pemimpin di gereja. Mari kita mencontoh Tuhan Yesus. Ya. Jadi orang-orang yang punya rasa mantap. Pemimpin yang punya rasa aman, sehingga menjadi pemimpin yang bisa melayani, menjadi seorang servant leader. Pemimpin yang menjadi hamba. Itu adalah bentuk kepemimpinan yang paling hebat di dunia ini. Pemimpin adalah hamba. Oke, baik. Demikianlah saudara sekalian, perenungan pada hari ini.